Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah di sini sudah bergabung semua? Apakah ada yang belum bergabung? Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, silahkan sambil mengisi link absensi yang sudah Ibu sediakan. Ibu beri waktu kurang lebih 5 menit sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung. Oke, baiklah. Karena di sini sudah bergabung semua, Ibu mulai pelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang sistem gerak pada manusia. Apakah ada yang tahu sistem gerak pada manusia itu apa? Iya. Jadi, di sini Ibu akan membahas tentang rangka, persendian, dan otot. Ada yang tahu persendian itu apa? Silahkan, jika ada yang tahu silahkan dijawab. Ya, betul. Persendian adalah hubungan antar tulang satu dengan tulang yang lainnya. Itu disebut dengan persendian. Apakah anak-anak ada yang tahu macam-macam persendian dan manfaatnya? Ya, silahkan dijawab. Betul sekali. Di sini persendian ada 3 macam. Yang pertama ada sendi peluru, ada sendi engsel, dan sendi putar. Sebelum Ibu menampilkan video pembelajaran, kalian diharapkan untuk menyimak video yang Ibu sediakan. Nah, untuk anak-anak silahkan kalian simak video yang Ibu berikan tentang sistem gerak pada manusia. Silahkan disimak ya. Apakah ada yang tahu di sini sistem gerak pada manusia itu apa? Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kemampuan manusia bergerak dapat terjadi karena kerjasama antara tulang dan otot. Otot menempel menghubung tulang yang satu dengan kulit. Otot memiliki kemampuan mengerut atau berkontraksi yang menimbulkan gerakan. Oleh karena itu, otot disebut sebagai alat gerak yang aktif. Di sini ada beberapa macam sistem gerak. Yang pertama ada tulang, yaitu alat gerak pasif, dan sendi yang merupakan penghubung antar tulang, dan ada otot yang merupakan alat gerak aktif. Apakah di sini ada yang tahu rangka itu apa? Ya, rangka merupakan kumpulan tulang yang tersusun dari 206 tulang yang berbeda sifat antara bentuk dan letaknya. Bisa kalian lihat di sini ada beberapa fungsi rangka, yaitu yang pertama sebagai penegak. Yang kedua ada pelindung yang berfungsi untuk melindungi organ-organ tubuh yang penting. Yang ketiga ada alat gerak. Yang keempat ada pelekat, yaitu tempat melekatnya otot dan rangka. Dan yang keempat ada pembentuk, tempat pembentukan sel-sel darah. Dan yang terakhir ada penyimpanan, tempat menyimpan mineral kalsium, fosfat, dan magnesium. Selanjutnya ada tulang penyusun rangka. Yang pertama ada tulang tengkorak. Nah, di situ ada contohnya. Yang kedua ada tulang badan. Dan yang ketiga ada tulang alat gerak. Contohnya di situ pada tulang gerak kaki dan tangan. Tulang terdiri atas 2 macam, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Tulang rawan itu biasanya tulangnya bayi yang baru lahir. Itu bisa disebut dengan tulang rawan.
Tulang rawan banyak mengandung zat pekat sehingga relatif lentur. Jadi kalian bisa lihat pada tulang bayi itu kan biasanya lentur ya. Itu disebut dengan tulang rawan. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu hialin, elastis, dan fibrosa. Hialin yaitu ujung tulang rusuk, saluran penapasan permukaan tulang dan persendian. Sedangkan elastis yaitu pada daun telinga, saluran daun telinga, epiglotis, dan saluran eustenius dan laring. Sedangkan fibrosa yaitu sambungan antara tulang belakang dan tulang panggul atau tulang tempurung lutut. Jadi pada tulang rawan ini kalian bisa lihat pada tulang anak kecil atau bayi ya. Selanjutnya ada tulang keras. Tulang keras itu tersusun dari zat kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Pada lapisan luar tulang disebut periosteum. Jaringan tulang tersusun atas sel-sel tulang keras atau osteosit atau disebut dengan osteosit. Pada proses pengerasan tulang di sini disebut dengan osifikasi. Berdasarkan bentuknya, tulang keras terdiri atas tulang pipa atau tulang lengan atau tulang paha. Tulang pendek disebut dengan tulang ruas jari atau tulang belakang, pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Nah, di sini nih. Sedangkan tulang pipi yaitu tulang berikat, tulang dada atau tulang rusuk. Apakah ada yang tidak mengerti sebelum berpindah slide? Nah, pada materi selanjutnya yaitu materi persendian. Persendian adalah hubungan antar satu tulang dengan tulang yang lainnya atau disebut dengan artikulasi. Ada 3 jenis persendian. Yang pertama, sendi mati atau sinatosis, sinfibrosis, dan sendi kaku atau sinatrosis, sinkondrosis atau amfiatrosis, dan sendi gerak yang disebut dengan diatrosis. Sendi mati yaitu sendi yang tidak dapat bergerak, misalnya hubungan antar tulang tengkorak, itu disebut dengan sendi mati. Sedangkan sendi kaku yaitu hanya sedikit dapat digerakkan, misalnya pada tulang ruas belakang. Sendi antara tulang rusuk dan tulang dada itu disebut dengan tulang ruas. Selanjutnya ada sendi gerak. Ada yang tahu sendi gerak itu apa? Nah, di sini sendi gerak terdiri atas sendi peluru, yaitu gerak segala arah. Ya, jadi sendi peluru ini bergerak dari segala arah. Contohnya pada gelang bahu dan gelang panggul. Yang kedua ada sendi engsel. Sendi engsel itu dapat bergerak hanya dari satu arah. Misalkan sendi lutut dan sendi siku. Coba kalian lihat pada siku kalian, itu kan hanya bergerak pada satu arah. Sedangkan sendi putar yaitu sendi yang berputar. Misalkan pada ruas tulang leher. Leher kan bisa berputar. Nah, itu disebut dengan sendi putar. Sendi pelana dapat bergerak dari 2 arah, samping kiri dan samping kanan bawah. Nah, bisa dilihat di sini macam-macam pada tempat pada sendi engsel, sendi putar, sendi peluru. Nah, pada siku kan namanya sendi engsel, itu karena dapat bergerak hanya dari satu arah, makanya disebut dengan sendi engsel. Nah, sendi putar itu kan pada leher.
Selanjutnya, pada materi otot, ada beberapa macam otot, yaitu alat otot itu disebut dengan alat gerak aktif. Tanpa otot, tulang dan sendi tidak dapat dipergerakkan. Yang kedua, ada susunan otot. Otot menempel dan menghubungkan tulang yang satu dengan kulit. Sekitar 30 hingga 40% massa tubuh adalah jaringan otot. Yang ketiga, ada kontraksi otot. Kontraksi otot membuat otot mengeruk. Yang ketiga, ada relaksasi otot. Relaksasi otot itu membuat otot menjadi mengendur. Nah, di sini ada macam-macam otot. Struktur sel memiliki otot polos, yaitu memiliki satu inti dengan inti di tengah. Sedangkan otot rangka atau otot lurik hanya pada struktur sel memiliki banyak inti, letaknya di tepi. Untuk otot jantung hanya memiliki satu inti, letak inti di tengah. Sifat kerjanya otot polos itu tidak sadar. Nah, pada contoh gambar di samping bisa kalian lihat. Sedangkan pada otot rangka atau otot lurit, sifat kerjanya itu sadar. Nah, sedangkan pada otot jantung, sifat kerjanya itu tidak sadar. Kenapa otot rangka itu sadar? Karena otot rangka itu memiliki banyak inti atau letaknya di tepi. Kenapa otot polos itu tidak sadar? Karena memiliki satu inti dan inti itu di tengah. Reaksi terhadap rangsang. Kalau otot polos itu lambat, sedangkan otot rangka cepat, dan otot jantung itu lambat. Di mana otot polos itu terletak? Otot polos terletak pada dinding saluran tubuh, pembuluh darah dan usus. Jadi otot polos itu terletak pada dinding saluran tubuh, pembuluh darah dan usus. Sedangkan otot rangka atau otot luri itu terletak pada melekat pada rangka tubuh. Jadi kalau otot rangka itu melekat ototnya pada rangka tubuh. Sedangkan pada otot jantung ototnya itu melekat pada dinding jantung. Apakah kalian paham atau ada yang belum paham? Bisa ditanyakan. Atau mungkin boleh sambil mencatat. Silakan sambil mencatat ya, agar tidak lupa. Atau boleh juga di screenshot. Berikutnya yaitu cara kerja otot. Yang pertama itu kontraksi. Ada yang tahu kontraksi itu apa? Yaitu saat otot menegang atau memendek. Yang kedua ada relaksasi, yaitu saat otot mengendur atau memanjang. Yang ketiga ada kontraksi. Saat otot berkontraksi, tulang akan bergerak. Yang keempat ada relaksasi. Baiklah, apakah ada yang ditanyakan? Sebelum beralih pada sesi praktek atau tanya jawab, apakah ada yang belum mengerti? Silakan ditanyakan ya, karena nanti di akhir pertemuan ini Ibu minta ada yang mereview
atau merangkum hasil pelajaran pada pagi hari ini. Oke, baiklah, terima kasih teman-teman telah menonton video yang Ibu berikan. Setelah teman-teman menonton video yang telah Ibu berikan, ada yang bisa menyebutkan macam-macam persendian tadi? Ya, betul. Macam-macam persendian ada 3. Yang pertama ada sendi engsel, sendi peluru, dan sendi putar. Ada yang tahu sendi engsel itu apa dan contohnya? Ya, sendi engsel adalah sendi yang bergerak dari satu arah atau hanya satu arah saja. Contohnya pada sendi lutut. Coba kalian praktekkan pada lutut kalian sendiri. Benar kan? Kalau lutut itu hanya bergerak pada satu arah. Dan contohnya lagi sendi siku. Coba kalian lihat pada siku kalian. Sendi siku hanya bisa bergerak pada satu arah, tidak bisa dari segala arah atau 2 arah. Yang kedua ada sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang bergerak dari segala arah. Contohnya pada sendi bahu. Coba kalian lihat pada bahu kalian. Dan contohnya lagi ada di gelang panggul. Coba kalian lihat pada sendi gelang panggul kalian. Dia bergerak pada segala arah. Yang ketiga ada contohnya dari sendi putar. Ada yang tahu sendi putar itu apa? Ya, sendi putar adalah sendi yang berputar atau gerakannya itu berputar. Contohnya pada ruas tulang leher. Nah, kalian coba pegang leher kalian. Leher kan bisa berputar ya. Nah, itu dinamakan dengan sendi putar. Baiklah, dari awal tadi setelah kalian menonton video yang telah Ibu berikan, apakah di sini murid-murid ada yang mau, sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang mau memberikan kesimpulan atau mereview hasil pelajaran pada pagi hari ini? Ya, silahkan. Ya, terima kasih telah mereview. Untuk Andin, Ibu berikan nilai tambahan karena telah mereview pada pertemuan kali ini. Ibu ulangi ya, rangka merupakan kumpulan tulang tersusun dari 206 yang berbeda sifat, bentuk, dan letaknya. Itu yang dinamakan rangka. Sedangkan persendian adalah hubungan antar satu tulang dengan tulang yang lainnya. Itu dinamakan dengan persendian. Dan persendian memiliki 3 macam dan manfaat. Ada sendi engsel, sendi peluru, dan sendi putar. Apakah ada yang belum paham? Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan sebelum Ibu tutup. Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih untuk Andin yang tadi telah mereview pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita bertemu di minggu depan. Baiklah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa keluar dari link Zoom ini.